Baik teman-teman, kita di sini akan memperkenalkan tentang program yang kita buat. Program Red on Assessment Teachers Recruitment Method. Program ini berbasis Excel, di mana kita akan menghitung return on rate of investment dari setiap metode rekrutmen yang akan kita hitung. Selain metode, kita juga bisa membandingkan perusahaan mana yang akan menjadi mitra buat rekrutmen kita. Nah, di sini kita bisa lihat, ini saya sendiri akan langsung melihat dan Tian Ismawati yang membuat program ini. Di panel awal ini kita akan lihat 2, 3, 4. Nah, di sini ada bacanya klik pada 5 alternatif yang akan dihitung. Jadi di panel ini, panel 2 kita akan lihat, kita akan menghitung 2 alternatif, 3 alternatif, dan 4 kita akan menghitung 1 alternatif. Nah, kita sudah ada contohnya di perhitungan 2 alternatif. Di sini menghitung contohnya adalah rekrutmen mandiri dan outsource. Maksudnya perusahaan ingin memilih untuk mencari sumber daya sendiri, melakukan rekrutmen, atau outsource di sini adalah menggunakan jasa penyedia SDM. Nah, di sini tentu kita ketahui ada benefit dan cost, di mana untuk perhitungan ROI kita menghitung net benefit dibandingkan dengan cost-nya, total cost. Penambahan revenue, karena untuk sebagai representatif benefit tentunya adalah perusahaan mendapat revenue sebesar apa gitu. Dan ini biaya-biayanya yang dikeluarkan bila kita melakukan rekrutmen secara mandiri. Secara otomatikal dari total benefit dan total cost kita akan mendapat total investmentnya. Nah, untuk yang kedua pun sama. Bedanya di sini kita akan melihat benefit lain, ada penghematan biaya asuransi dan penghematan biaya tunjangan, dan biaya pun lebih sedikit. Nah, kita akan lihat otomatikal hasilnya adalah 100%. Dan itu akan muncul di sini. Ini ada tampilan hasilnya. Rekrutmen mandiri di sini ke bawah, ROI-nya sekian, dan outsource ROI-nya sekian. Dan yang dipilih adalah outsource. Tapi di sini ada yang kita masukkan, ada faktor ini adalah nilai prioritas. Di mana prioritas ini adalah subjektivitas dari manajer dan perusahaan itu. Misalkan saja rekrutmen mandiri dan outsource ini di budaya perusahaan lebih mementingkan rekrutmen mandiri misalkan, maka prioritasnya lebih diprioritaskan oleh perusahaan 75%. Dan konsekuensinya bahwa bila salah satunya 75%, yang metode kedua harus 20% karena nilainya harus tetap 1. Nah, lihat di sini bahwa akan berubah nilainya. Rekrutmen mandiri akan lebih besar nih, dan outsource lebih kecil. Kalau ROI-nya tetap sama, tapi ada nilai hasil prioritas yang berbeda, maka dan hasil yang dipilih pun beda dari rekrutmen mandiri, karena lebih besar. Jadi mungkin saja bahwa prioritas perusahaan tidak memprioritaskan lebih besar, terlalu besar. Jadi tetap, bila 60% tetap perusahaan akan rekrutmen mandiri, tapi misalkan hanya 55%, tidak begitu. Nah, di sini perbedaannya akan lebih sedikit ya. Tapi tetap outsource, walaupun tadi rekrutmen mandiri lebih dipentingkan 5%, tapi ROI-nya outsource lebih besar dan tetap hasil prioritasnya lebih besar, maka dipilih outsource. Begitulah cara kerjanya. Kita akan coba praktikkan di alternatif yang ketiga. Nah, misalkan kita persempit saja kepada outsource ya, kita akan menghitung mitra kerja mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan kita ya. Misalkan untuk outsource kita akan menggunakan jasa dari sisi Sari misalkan. Sari mitra. Nah, di sini manajer akan
berpikir tentunya penambahan benefit apa yang didapat dan biaya-biaya apa yang bisa keluar. Kembali awal adalah penambahan revenue. Misalkan kita akan ekualisasikan mungkin 120 juta. Dan ada kemungkinan untuk biaya outsourcing kita akan ada pengamatan lain seperti pengamatan biaya asuransi, anggap saja di sini kita akan menghemat 12 juta. Atau juga pengamatan biaya tunjangan. Pensiun misalkan ya, dengan pensiun. Anggap saja juga di sini 20 juta. Nah, itu adalah benefit-benefit yang kita dapat. Biaya rekrutmen, misal untuk menyewa ke perusahaan tersebut, kita mengeluarkan biaya sebesar 30 juta. Nah, ya pasti juga ada komisi untuk agen biasanya. Jangan saja 10 juta. Nah, biaya-biaya tersebut adalah hasil perhitungan oleh manajer. Jadi tentunya kalkulator forecasting manager akan lebih memastikan bahwa perhitungan ROI ini benar. Nah, kita lihat di sini ada total benefit dan total cost-nya. Dan return on investment bila kita menggunakan jasa dari CV Mentari Mitra, hasilnya adalah 80%. Yang kedua, kita coba akan menghitung dari misalkan Jaya Putra. Nah, anggap saja ini 110 juta. Dan benefit lainnya kemungkinan sama ya. Kita fokuskan saja. Kenapa di sini sama ya? Anda juga harus anggap saja pakai logika yang mengerti bahwa bila ini kan biaya yang dikeluarkan perusahaan itu tunjangan tidak mungkin dibedakan. Bila SDM sudah masuk, tentunya kita tidak bisa membedakan dari CV Jaya Putra atau CV Mitra Mentari gitu. Tetap saja biaya pengamatan asuransi akan tetap. Nah, biaya rekrutmennya, misalkan saja karena ini penambahan revenue yang lebih murah, tapi bisa ada kemungkinan bahwa rekrutmen bisa lebih mahal tentunya, atau bisa lebih murah. Kita samakan saja ya. Tapi di sini anggap saja ada komisi untuk agennya lebih kecil. Komisi agen ini dianggap potongan ini tuh persentase dari gaji karyawan yang bekerja. Nah, kita lihat ada ROI-nya 300%. Dan terakhir CV Gastra. Nah, saja ini 130 juta. Ini pun sama lagi. Nah, ini kita coba aja yang lebih mahal. 35 juta dan komisi sebagiannya 12 juta. Nah, di sini ada ini. Dan panel akhirnya yang untuk membandingkan dari untuk menghitung ini ya ada 3 dari sisi Mentari Mitra kita lihat 220%, ini 305 dan ini 244% ROI-nya. Kita lihat kembali di sini ada faktor prioritas. Bila tidak kita ubah ke faktor prioritasnya tetap seimbang maksudnya dari 3 alternatif ini, maka CV Jaya Putra yang ROI-nya paling besar. Pada saat ini 305% dan hasil prioritasnya juga tetap. Tapi kita coba atur prioritasnya. Anggap saja ini 40%. Mungkin saja
karena di CV Mentari Mitra ini merupakan mitra kerja perusahaan sebelumnya atau bahkan dia terkenal kerjanya bagus, jadi kita prioritaskan, atau bahkan karena bisa saja karena perusahaan tersebut milik saudara kita, bisa saja kan. Nah, konsekuensinya tetap misalkan yang dua ini sama rata, tidak ada kelebihan sama sekali untuk subjektivitasnya, 30%. Nah, kita lihat di sini angkanya sudah berubah lagi untuk nilai hasil prioritas, dan hasil yang dipilih pun adalah CV Mentari Mitra dengan pertimbangan subjektif sang manajer. Nah, begitulah untuk program ROI yang berbasis Excel ini. Semoga program ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.